Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BIM School TV. Hari ini kita akan belajar tentang struktur cerita pendek. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel YouTube BIM School TV. Oke, sobat BIM School, hari ini kita akan belajar struktur cerita pendek. Di pertemuan berikutnya, kalian akan mempelajari tentang unsur intrinsik. Nah, sekarang sebelum ke unsur intrinsik, kita pelajari dulu apa aja sih struktur cerita pendek. Simak baik-baik ya. Nah, belajar apa minggu lalu? Nah, di pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang mengidentifikasi cerpen, isi cerpen. Di pertemuan berikutnya lagi, atau selanjutnya lagi, di pertemuan sebelumnya lagi, kalian sudah mempelajari tentang pidato, ya. Kompetensi dasarnya apa? Yaitu adalah menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Jadi kata kunci di sini ada menelaah struktur dan aspek kebahasaan. Nah, kita masuk yang pertama ini adalah yang struktur, ya. Nah, struktur cerita pendek. Sebagai salah satu jenis cerita pendek memiliki struktur cerita. Di antaranya yang pertama ada orientasi, komplikasi, klimaks, dan resolusi. Orientasi ini apa? Ya. Orientasi ini adalah pengenalan awal cerita berupa tokoh atau latar. Komplikasi ini apa? Yaitu adalah pemunculan masalah dari tokoh. Klimaks di sini adalah puncak masalah atau puncak konflik, dan resolusi adalah penyelesaian masalah. Ini dari struktur cerita pendek. Kenapa harus ada keempat struktur ini? Karena supaya ceritanya jadi lebih menarik, tidak monoton, tidak hanya pembukaan aja, tidak hanya masalah aja nggak ada pembukaannya gitu. Jadi supaya lebih menarik, maka dibuatlah tentang teori tentang struktur cerita pendek. Kita mulai dari orientasi. Ya, orientasi ini. Ya, di orientasi ini kita lihat nanti di soal ulangan dan soal latihan itu tidak lagi ditanyakan orientasi itu apa dan lain-lain, tapi lebih ke arah ada teks dan juga langsung ditanyakan strukturnya apa. Kita lihat ciri orientasi yang pertama, seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas, berarti ini tentang Nataga. Kenapa disebut orientasi? Karena ini adalah pengenalan tokoh. Ya, dari si Nataga ini. Jadi ada pengenalan tokoh. Nah, selanjutnya ada juga pengenalan tokoh, ada juga latar dan juga suasana di sana. Kita lihat yang berikutnya. Nono si anak rembulan. Ini juga berarti sudah diawali pengenalan tokoh. Jadi dikenalkan dulu tokohnya, ya. Dikenalkan dulu aktor utamanya dan lain-lain. Lalu ada Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kata ibunya, jika ada 3 sahabat yang menyukai warna seperti kotak itu, akan mendapatkan petualangan yang indah, sekaligus mendapatkan berlian itu. Tapi waktu yang diberikan untuk berpetualang hanya 1 jam. Anika menyukai warna ungu, Tamika teman dekat menyukai warna biru, dan Cika menyukai warna kuning. Nah, di sini apa yang dijelaskan? Ada 2, yang satu Anika dan juga tentang 3 kotak yang berwarna biru. Berarti ini masih pengenalan tokoh. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Setelah tadi contoh-contoh sebelumnya itu tentang tokoh, di sini dijelaskan tentang minggu pagi yang cerah. Berarti ini menjelaskan apa? Pengenalan latar. Latar.
Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan di sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan. Selain waktu juga ada tokoh Ardi, Handi, dan Dani. Itulah masih orientasi. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Ini berarti pengenalan latar tempat. Tempat, ya. Ada juga alien itu berhidung mancung. Berarti ini apa? Pengenalan tokoh. Dengan hidung yang menjulang, ia mengendus keliling dan lain-lain. Nah, sebelum masuk ke komplikasi, orientasi itu, ya, biasanya ya, memiliki ciri-ciri ini yang paling sering kamu dapatkan ya waktu kecil, yaitu adalah tentang pada suatu hari. Nah, itu orientasi, itu tatak-tatak apa? Di suatu ketika gitu ya. Dan lain-lain. Jadi itu juga bisa disebut orientasi. Belum ke masalah, masih di bagian pengenalan. Kita lanjut ke komplikasi. Saat yang ditunggu pun tiba, mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan panglimanya memberi isyarat untuk tidak panik. Lihat, komplikasi ini apa yang tadi Bapak bilang? Adalah muncul masalah. Ya. Muncul masalahnya apa di sini ketika ada serigala-serigala hendak keluar dari kabut. Nah, Nataga dan seluruh panglimanya mengisyaratkan tidak panik. Ini belum masalah, baru muncul. Kita belum tahu nih selanjutnya dia sama serigala-serigalanya ngapain, apakah jadi berteman, apakah jadi bermusuhan dan lain-lain, gitu ya. Lanjut, saya ingin mencoba petualangan indah itu, Bu. Saya punya sahabat yang menyukai warna itu. Nah, dia ingin mencoba hal baru, petualangan indah itu. Kita belum tahu nih selanjutnya apa. Jadi ini disebutnya awal muncul masalah. Dengan kesepakatan ketiga sahabat itu berkumpul di rumah Anika dan lain-lain. Apalagi dibilang di sini, ayo kita buka kotak masing-masing sesuai dengan warna kesukaan. Sekarang kita buka 1, 2, 3. Nah, kita belum tahu tuh apakah isi kotaknya. Isi kotak. Kita belum tahu isi kotaknya apa, ya. Nah, tolong. Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dan Handi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Dan betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks, Ari dan Dani menarik berusaha menolong. Tapi terdengar suara teriakan keras. Mereka bertiga terseret masuk ke dalam lubang itu. Ini baru muncul masalah setelah terseret. Kenapa muncul masalah? Kita nggak tahu di lubang itu apakah ada apa. Apakah ternyata ada emas, ya, apakah ada harta karun, atau mungkin apa? Yang zong misalnya tikus, lintah, dan lain-lain, gitu ya. Jadi itu masih disebut komplikasi, belum ke puncak masalah. Nah, ciri-ciri komplikasi dari setelah pengenalan tiba-tiba ada kata-kata tiba-tiba. Nah, tiba-tiba gitu. Seorang alien yang berukuran lebih besar datang.
Perutnya buncit dan bibirnya berwarna merah. Matanya merah. Alien berhidung besar itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah dari tangannya yang membuat alien kecil kepanasan. Jadi tiba-tiba muncul alien nih, tapi belum tahu nih aliennya gimana. Apakah hanya menyerang alien lain atau menyerang manusia. Jadi itu masih disebut komplikasi. Nah, kita masuk ke klimaks. Yaitu tadi apa? Di sini klimaks itu adalah puncak masalah. Kita lihat contohnya. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan lemparan bola api. Pasukan serigala sempat kaget, tak percaya cukup banyak korban yang jatuh di pihak serigala karena lemparan bola api. Namun pemimpin pasukan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali pada posisi siap menyerang. Mereka tertawa, mengejek binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh mereka. Bahkan dengan kekuatan mereka meniup bola api yang terbang menuju arah mereka. Kenapa ini disebut klimaks atau puncak masalah? Karena sudah mulai berperang. Ya, sudah mulai ada adu. Lanjut, kuklik tombol run pada layar monitor Lumina di depanku dan diikuti gelombang biru mirip aurora memenuhi ruangan. Tuh. Tiba-tiba pagar asteroid terbuka lebar. Nah, itu sudah mulai masalahnya tuh. Ruangan penuh asap. Ya. Tiba-tiba ada manusia purba. Ya. Kujabat erat dan lain-lain. Waktu 10 menit lagi waktu tersisa. Jadi ini adalah tentang puncak masalah setelah pintu terbuka. Setelah pagar terbuka. Gitu, ya. Di klimaks berikutnya adalah Chika, Tamika, ayo kita tolong Putri. Mereka sedang menghadapi masalah. Anika mantap menjawab sambil menarik dan dengan paksa kedua tangan sahabatnya yang masih ragu. Itu Putri Candy. Ayo kita ambil sesuai warna. Jadi ini masih dalam puncak masalah. Masalahnya apa? Sedang menghadapi tuh. Mereka sedang menghadapi masalah, udah jelas di situ. Sambil menarik dengan paksa kedua tangan sahabatnya yang masih ragu. Nah, kita mulai ke resolusi. Ya, resolusi. Resolusi ini adalah akhir masalah atau akhir cerita. Kita tidak gagal dan kita tidak sia-sia. Kita telah berhasil menolong orang dan menyelamatkan diri kita sendiri. Berarti sudah selesai masalahnya. Konfliknya sudah berakhir. Resolusi berikutnya, gak apa-apa asalkan dirimu bisa selamat. Ardi memelukku dengan erat. Kulihat Erza membawa makanan air minum untukku. Berarti ini sudah akhir. Udah, bahasa kerennya ending lah ya. Resolusi yang berikutnya adalah selesai Dani menyelesaikan kalimatnya terdengar dentuman keras. Boom. Tiba-tiba mereka sudah kembali berada di area Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata seakan tidak percaya mereka saling berangkulan. Ini juga masuk ke dalam akhir cerita. Ya. Cerita. Jadi ciri-cirinya apa? Kamu tinggal lihat, ini contohnya adalah Bapak berikan satu-satu paragraf, tapi nanti di soal biasanya ada 2-3 paragraf untuk 2-3 soal. Jadi lebih gampang ya. Tapi karena ini belajar tentang konsepnya, minimal kalian tahu dulu ya Sobat BIM School bagaimana ciri dari orientasi, ciri dari komplikasi,
ciri dari klimaks, dan terakhir ciri dari resolusi. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan di kolom komentar di Google Classroom. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga kirim tangkapan layarnya atau hasil screenshotnya dikirim ke Google Classroom. Latihan juga sudah ada di sana, 10 soal pilihan ganda. Sekian dari materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi Sobat BIM School, tetap menjadi penonton setia BIM School TV, kumpulan materi bahasa Indonesia SMP. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BIM School TV.